Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pegiat media sosial kadang dituding sebagai buzzer politik yang kerap menebar intrik sehingga membuat situasi panas kian pelik. Bagaimanakah meredamnya dan bagaimana juga penanganan proses hukumnya? Kita sudah terhubung dengan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat petang Pak Ramadan dan juga Mas Adi. Selamat petang Bang Ade. Baik, kita ke Pak Ramadan terlebih dahulu. Pak Ramadan, bagaimana perkembangan kasus hukum terhadap Abu Janda? Saya sampaikan bahwa Permadi Arya alias Abu Janda hari ini telah memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri yang memang dijadwalkan berlangsung jam 10 pagi tadi. Yang bersangkutan didengar keterangannya dalam kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, baik individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Jadi ada dua laporan polisi yang kita terima, satu terkait dengan ujaran kebencian berbau rasis, yang satu berbau cuitan masalah arogansi, Islam arogansi. Sampai saat ini, Saudara Abu Janda alias Permadi Arya masih dimintai keterangannya oleh penyidik. Masih berlangsung. Baik, statusnya apakah masih saksi, terlapor atau sudah berubah status dari Abu Janda ini? Nanti berubahnya, nanti kita lihat setelah selesai dari pemeriksaan terhadap Abu Janda tersebut. Untuk proses hukum selanjutnya apa Pak Ramadan? Kita akan mendalami, ya, mensesuaikan, mengumpulkan bukti-bukti lain dari saksi-saksi selain daripada saksi Abu Janda atau Permadi Arya itu sendiri. Tentunya nanti kalau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tentunya akan merubah posisi Permadi Arya atau Abu Janda tersebut. Baik. Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, mungkin ke Mas Adi, ini tokoh-tokoh medsos atau juga mungkin banyak juga menyebutnya istilah buzzer. Nah, apalagi buzzer politik, kenapa selama ini seolah sering bikin gaduh dan apa benar orang-orang semacam ini justru didiamkan meramaikan panggung komunikasi di tanah air? Nanti kita akan ulas selengkapnya usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Kita langsung ke Mas Adi. Mas Adi, apa tanggapan Anda terkait kasus yang menimpa dari Abu Janda ini? Apakah ini ada dugaan politisasi atau memanfaatkan momen? Karena kalau kita lihat kan yang bersangkutan sudah mengklarifikasi dan juga bahwa ini ada dipotong dan lain-lain. Apa tanggapan Anda, Mas Adi? Ya, kalau saya sih merasa ada kelompok tertentu yang merasa tersinggung dengan cuitan-cuitan Abu Janda yang kemudian membuat KNPI hari pertama itu harus melaporkan ke Mabes Polri. Yang hebat ini saat ini Mas Ade dan Pak Ramadan, ternyata laporan KNPI ini kan mendapatkan support yang cukup luar biasa dari berbagai ormas, aktivis dan tokoh partai politik sekalipun mendukung untuk melaporkan peristiwa ini sehingga tidak ada ketersinggungan yang terjadi berulang-ulang. Kita cek loh, banyak partai ya yang mendukung oknum-oknum partai kira-kira untuk melaporkan Abu Janda ini karena memang begitu banyak sebenarnya statement-statement dan cuitannya itu yang telah dalam tanda kutip memprovokasi, membuat kuping seseorang itu merah merona gitu ya gara cuitannya itu. Tapi baru kali ini kenapa kalau dari pandangan Anda? Bukan hanya kali ini saja, sebelumnya juga waktu zaman Pilpres, pasca Pilpres dilaporkan, tapi memang tidak pernah ada status yang lebih serius selain hanya sebagai terlapor gitu ya, kemudian dimintai keterangannya. Kalau dalam kasus hari ini, saya melihat perhatiannya agak lebih besar Mas Ade, karena banyak support secara moral yang diberikan oleh ormas ya, oleh partai politik dan kelompok-kelompok civil society untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Dalam arti bahwa kasus ini ya jangan sampai selesai hanya sebatas klarifikasi biasa saja. Karena kalau kita yang melihat dari jauh persoalan ini, statement-statement evolusi itu memang cenderung agak sedikit pejoratif dan merendahkan martabat seseorang. Tidak perlu teori banyak lah kira-kira begitu.
Tapi ini memang cukup mengerikan sekali, apalagi menyebut Islam itu cukup arogan. Nah, yang paling penting sebenarnya perlu kita ketahui, Abu Janda ini sebenarnya dia mewakili siapa? Mewakili dirinya, mewakili organisasi tempat dia bernaung, atau mewakili tempat dia bekerja. Itu yang sebenarnya orang tidak pernah tahu. Abu Janda ini siapa? Secara kapasitas intelektual misalnya, dia juga bukan aktivis Islam seperti tokoh-tokoh besar. Kalau misalnya tokoh besar seperti Azumardi Azra, Komarudin Hidayat, Saiful Mujani, Nurholis Majid mengkritik Islam dalam tanda kutip itu arogan, orang masih bisa memahami. Ini sebagai satu feedback seorang intelektual yang sepanjang hidupnya memahami Islam. Tapi ini Abu Janda, kita tidak tahu latar belakang akademiknya, tiba-tiba bilang Islam arogan, pendatang dan seterusnya. Mas Adi, kalau kita lihat belakangan ini memang banyak sekali tokoh-tokoh media sosial atau sosial media atau paling yang memang disebut paling banyak disebut sebagai buzzer ya, apalagi banyak buzzer politik saat-saat ini. Kenapa selama ini seolah sering bikin gaduh dan apa benar orang-orang semacam ini justru didiamkan meramaikan panggung komunikasi di tanah air dengan tujuan tertentu? Ya, kalau melihat kecenderungannya memang buzzer-buzzer ini bersayap. Satu sisi sebagai upaya untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang itu soft, mempromosikan kebijakan tertentu, menjual produk tertentu, entah itu orang, entah itu kebijakan, entah itu partai politik, atau apa saja. Cuman yang kemudian menjadi dilematis, ketika buzzer ini mencoba untuk membuat kegaduhan dengan mencentil, dengan mencolek, ataupun sedikit misalnya, agak sedikit memprovokasi suasana batin kebangsaan masyarakat dengan statement-statement seperti Islam itu arogan, misalnya menyandingkan ada foto dengan hewan manusia gitu, itu yang kemudian membuat gaduh sebenarnya Mas Ade. Andai buzzer ini hanya dipelihara sebatas untuk menyampaikan informasi positif, saya kira tidak akan ada persoalan. Mendukung misalnya kebijakan pemerintah, mendukung kebijakan partai-partai tertentu, saya kira tidak ada soal. Tapi kalau buzzer ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyerang, mendiskreditkan dan merendahkan pihak lain, disitulah sebenarnya letak buzzer yang awalnya murni dan suci menjadi kacau balau. Seakan-akan memang ini disengaja dipelihara untuk tujuan politik tertentu. Bahkan dalam banyak hal, posisi buzzer ini sebenarnya untuk mengalihkan pandangan orang lain terhadap isu-isu yang sedang berkembang, terhadap isu yang sebenarnya terlampau remeh-temeh seperti sekarang ini. Baik Mas Adi. Kita ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, banyak yang mengatakan bahwa kenapa mereka seolah semakin berani saat-saat ini karena ada yang menduga mereka berasa ada backingan politik di belakangnya. Apa langkah serius dan juga komitmen dari kepolisian dalam menangani kasus ini agar kemudian kasus-kasus ini tidak terulang kembali ke depannya, Pak Ramadan? Ya, pada prinsipnya Polri bertindak berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Terkait dengan buzzer, penyidik tidak melihat dia siapa, tapi dia harus melihat perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang buzzer. Apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan? Bila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, misalnya memenuhi unsur-unsur yang tertuang pada Undang-Undang ITE, maka penyidik akan menerapkan pasal-pasal tertentu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi hakikatnya Polri atau penyidik Polri melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Baik, terima kasih Pak Ramadan dan juga sebelumnya ada Mas Adi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.